Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masya Allah tabarakallah jamaah, pagi hari ini insya Allah kita akan tolabul ilmi bareng-bareng lagi ya. Tapi sebelum itu aku mau nyapa jamaah yang di studio nih. Dari sebelah kiri dulu nih, Masya Allah. Dari mana ibu-ibu? Coba sekali lagi, dari mana? Lagi dari mana? Masya Allah, tepuk tangannya dong. Satu lagi jamaah yang sebelah kanan nih. Ayo ibu-ibu dari mana? Dari mana? Wah, sekali lagi deh, dari mana? Masya Allah, tepuk tangan dong buat kita semua. Ini udah persiapan dari rumah tadi Bu gerakannya? Apa dadakan? Oh dadakan, siapa yang ngajarin? Masya Allah. Nah jamaah insya Allah kita akan belajar bareng ya sama guru-guru kita. Tentunya juga guru-guru kita akan memberikan kiat-kiat nih dan ilmu-ilmu yang luar biasa. Tapi sebelum itu jamaah yuk sama-sama kita sikapi nih berita yang lagi viral dan hangat diperbincangkan di masyarakat. Apa kira-kira ya? Ini dia. Tabarakallah. Tepuk tangan dulu dong. Masya Allah tabarakallah. Nah gini, Gimana, buat Ustaz? kita semua yang sudah diamanahkan harusnya memang berpihak kepada rakyat. Karena dalam hal ini kita kan bekerja untuk melayani. Maka betul. ketika kita ada unsur bekerja itu, tanamkan ada 3 sebenarnya. Apa Kalau tuh, Ustaz? kita bekerja. Satu. Ada giat, kemudian yang kedua ada amanah. Kemudian yang ketiga harus ada tanggung jawab. Amanah dan tanggung jawab ini harus dibarengi dengan kepedulian. Maka kalau kita belajar tentang kepemimpinan, ada gaya komunikasi. Mungkin sebenarnya yang dimaksud di sini adalah gaya komunikasi. Kita bisa belajar dari 4 sahabat Rasul. Masya Gaya Allah. komunikasi yang bijak yang diperlihatkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian sahabat Nabi yang namanya Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab dengan gaya komunikasi yang tegas. Oh. Kemudian gaya komunikasi yang Tegas. damai, ya, Masya yakni Allah. Sayyidina Utsman bin Affan. Satu lagi yang logika dan sebagainya adalah Sayyidina Ali. Intelektual gitu ya. Iya, Ustaz betul. ya. Masya Allah. Jadi perlu kita contoh Perlu ya. dari kita contoh. sahabat-sahabat Jadi Rasulullah. masing-masing orang memiliki pakem tersendiri, gaya tersendiri, komunikasi tersendiri dalam memimpin. Masya Allah, terima kasih Ustaz Maulana. Boleh Ustaz, boleh kembali lagi ke singgasananya, Masya Allah. Tepuk tangan dong jamaah. Nah, Bu Ibu aku mau tanya nih. Aku mau tanya, ibu-ibu pernah gak sih terucap, ya Allah hidup kok gini amat sih banyak musibah terus, pernah gak? Tahu nggak Bu Ibu, ternyata kita itu bisa meng-cancel musibah atau kesialan yang terjadi di hidup kita loh. Kaget? Coba kagetnya gimana? Mau tahu nggak Bu caranya gimana? Mau tahu? Yuk langsung aja yuk. Pagi hari ini kita akan membahas tema cancel semua musibah dan kesialan pakai ini. Tepuk tangan dong jamaah. Masya Allah. Oke sebelum itu aku mau kasih lihat lagi ada video tayangan nih. ODGJ menangis saat membaca ayat kursi. Masya Allah ini dia. Kayak gini urusannya Ustadz. Masya Allah. Subhanallah. Nah aku mau tanya nih Ustadz, Siap. ini berhubungan dengan tema kita pagi hari ini. Apakah benar ya amalan pertama untuk meng-cancel semua musibah dan kesialan yaitu dengan cara membaca ayat kursi? Ya. Betul? Betul. Tapi mohon maaf Ustadz, ayat kursi bukannya untuk mengusir setan ya? Mohon tausiahnya silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Betari Tabe Guruku Ustaz Maulana, Ustaz Bani, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amalan pertama untuk menolak segala musibah dan kesialan yaitu membaca ayatul kursi, ayat yang paling mulia yang ada di dalam Al-Quran. Karena ketika Nabi SAW bertanya kepada para sahabat ataupun kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, ya Ubay, ayat apa yang paling mulia? Maka dijawab, engkau dan Allah yang lebih tahu ya Rasulullah. Ayat apa yang paling mulia? Engkau dan Allah yang lebih tahu ya Rasulullah. Allah dan Rasulnya lebih tahu ya Rasulullah. Ditanya untuk ketiga kalinya, ayat apa dalam Al-Quran yang paling mulia? Maka beliau jawab, ayatul kursi. Maka dikatakan, sungguh Allah telah membukakan bagimu ilmu pengetahuan tentang Al-Quran.
Lalu beliau ceritakan, lalu Nabi memegang belakangku, punggungku. Ketika Nabi menepuk punggungku, berasa sampai kesujukannya ke dalam dadaku. Maka yang pertama, ayat yang paling mulia di antara pendapat para sahabat, salah satunya adalah ayatul kursi. Lalu keburukan apa yang dihindarkan atau di cancel dengan ayatul kursi? Ketika Abdurrahman bin Syakar ataupun kita kenal dengan Abu Hurairah menghadap kepada Nabi SAW, kata Nabi, apa yang kau beritakan wahai Abu Hurairah? Kata Abu Hurairah, tadi malam pencuri itu mengajarkan saya Rasulullah bahwasanya Allah akan melindungi saya kalau saya baca ayatul kursi. Maka kata Nabi SAW, ketahuilah bahwa setan itu pembohong. Yang kau ketemui tadi malam itu adalah pencuri dari jenis setan yang pembohong. Tapi untuk kali ini dia benar, dia jujur bahwa ayatul kursi akan melindungi. Berarti musibah apa, Bu? Musibah yang menimpa kita di malam hari yang datang dari setan. Setan itu ada dua, ada dari jin, ada dari manusia. Maka musibah apa? Musibah kehilangan di malam hari, musibah pencurian, musibah diambil hartanya, musibah daripada bala daripada barang-barang yang dia miliki. Maka ada riwayat mengatakan kalau punya barang baru bacakan ayat kursi, insya Allah tidak akan pernah usang, tidak akan pernah rusak sampai digantikan yang baru. Maka bacakan ayatul kursi. Kemudian musibah apa lagi? Kata Nabi SAW, orang yang membaca ayatul kursi setiap habis sholat, maka yang menghalanginya dengan surga hanyalah kematian. Bukankah musibah yang paling besar itu bukan musibah dunia? Musibah yang paling besar itu musibah akhirat. Kalau kaki kita tidak melangkah ke surga, itulah musibah yang paling besar. Maka ketika membaca ayatul kursi sehabis sholat, maka penghalang kita dengan surga hanyalah kematian. Maka baca ayat kursi setiap mau tidur, baca ayatul kursi setiap habis sholat, baca ayatul kursi setiap masuk rumah, baca ayatul kursi setiap keluar rumah. Karena memang ayatul kursi itu ayat yang mengcancel segala keburukan dan dia ayat yang paling utama. Masya Allah, sedahsyat itu ya ayatul kursi. Tepuk tangan dong jamaah. Siap, Terima kasih Ustaz sama-sama. Syah. Bu, berapa kali baca ayat kursi dalam sehari? Ya. Nah, selanjutnya aku mau tanya sama Ustadz Bani. Izin Ustadz. Katanya nih amalan kedua yang bisa mengcancel atau menolak musibah dan kesialan dalam hidup dengan cara beristighfar. Nah Ustadz, berapa kali nih harus beristighfar? 1.000, 2.000, 10.000? Nah, tapi mohon maaf nih Ustadz. Ada aja nih yang udah istighfar hidup masih aja kedatangan musibah. Nah itu gimana? Silahkan Ustadz. Masya Allah, terima kasih Mbak Betari. Mohon izin guru kami Ustadz Maulana, Ustadz Syam dan guru-guru kami dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Para pemirsa dimanapun berada, amalan kedua untuk menolak segala musibah dan kesialan yaitu membaca istighfar. Baca apa Bu? Istighfar. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 33. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana rabbuka liyuhlika wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab mereka, memberikan musibah, malapetaka dan bencana selama engkau ada hidup bersama mereka ya Rasulullah. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mengazab mereka, menyiksa mereka, mengirimkan musibah, bencana, malapetaka dan berbagai macam kesialan wa hum yastaghfirun selama mereka mau beristighfar. Berarti kalau kita rajin gemar beristighfar, Allah hindarkan, Allah cancel itu segala macam musibah, mara bahaya. Tapi istighfar yang penuh dengan ketulusan dan keseriusan. Bukan istighfar yang kehabisan gas. Astagfirullahaladzim, kenapa gak nyala? Istighfar juga tapi sambil emosi, bukan yang itu. Ini maknanya istighfar, ya Allah saya salah. Saya banyak khilaf, banyak dosa, ampuni ya Allah. Maafkan salah khilaf saya ya Allah. Itu yang maksudnya istighfar mengcancel malah bahaya, musibah dan malapetaka. Bukan istighfar lihat anak
Susah benar dinasehatin. Astagfirullah nih anak. Astagfirullah nih suami. Tapi masih mending lah ya Bu ya. Daripada yang keluar sumpah serapah, lebih baik yang keluar istighfar. Tapi yang kita maksud bukan istighfar yang itu. Istighfar yang penuh ketulusan, keikhlasan, kesadaran kita ini banyak salah, kita mohon ampun kepada Allah. Karena boleh jadi maksiat dosa yang kita lakukan itu yang menjadi penyebab musibah kesialan yang datang menimpa kita. Maka dengan beristighfar Allah cancel, nggak jadi itu. Oh begitu. Berapa banyak kita beristighfar? Rasulullah itu antara 70 sampai 100. Beliau nabi, pemimpin umat, panglima perang, sibuk luar biasa. 70 sampai dengan 100. Kalau kita di rumah nggak ngapa-ngapain, banyakin aja udah 1000, 2000, kalau perlu 10.000. Masya Allah, tapi syaratnya harus tulus dari dalam hati. Iya, bukan karena plafon kucing lagu gebuk-gebuk, astagfirullah gitu, bukan gitu ya. Baik, terima kasih Ustadz. Tepuk tangannya dong Bu Ibu, Masya Allah. Nah, tadi sudah ada 2 amalan ya yang dijelaskan sama guru-guru kita. Yang pertama, untuk menolak cancel nih musibah dan kesialan di hidup kita, kita harus apa Ibu-ibu? Membaca Ayatul Kursi. Kemudian yang kedua apa Ibu-ibu? Istighfar. Nah, dan masih banyak lagi nih jamaah. Penasaran kan apa-apa aja? Makanya tetap di Islam itu indah ya. Jamaah.